Terus, selamat siang. Selamat siang ya. Oke, mari kita bersama-sama berdiri. Silakan. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Kita mohon supaya Tuhan menyertai kita, memberkati kita selama kita belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, silakan duduk. Selamat siang lagi, saya ulang. Anak-anak, selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Makanya masih lemas-lemas nih. Ya gitu ya. Oke, kita berdiri lagi. Kita lakukan tepuk semangat. 1, 2, 3. Silakan duduk. Bagaimana siang hari ini? Udah bersemangat? Sudah? Sudah ya? Oke. Jadi Bapak mau absen dulu ya. Absen dulu ya. Oke ya, sekarang Bapak mau absen dulu ya. Adistian ada? Ada, oke. Deviana Lestari ada? Hadir, Pak. Ya, hadir. Ethan? Hadir, Pak. Oke. Ignatius ada. Jessica? Ya. Kalista? Ada ya. Mary? Oke. Leticia? Oke. Marcelin Yosef? Hadir, Pak. Ya. Randy? Hadir. Steven? Hadir, Pak. Oke. Kang Jaya? Oke. Valen? Felisa? Ya. Yosela? Ya, oke. Jadi semua hadir ya? Ya, terima kasih. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Nanti kita akan, Bapak akan putarkan film juga ya, untuk pembelajaran. Kalian simak baik-baik ya. Nanti setelah pemutaran film, kita akan melakukan kerja kelompok. Jadi nanti kita bagi kelompok ya. Karena kalian 15 anak, berarti saya bagi dalam 3 kelompok ya. Setuju? Sebenarnya ada 4 kelompok, tapi ya udah nggak apa-apa, 3 kelompok aja. Nanti sisanya baru kita bersama-sama. Jadi berpikir komputasional adalah suatu pembelajaran ya yang mendidik, melatih kita untuk berpikir secara logis dan sistematis dalam memecahkan masalah, entah itu di dalam dunia komputer atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita nonton film dulu ya mengenai berpikir komputasional. Terima kasih. Sudah siap? Ya. Sekarang Bapak akan putarkan film yang berjudul Berpikir Komputasional. Jessica ya, tolong ya, depan. Simak baik-baik. Nanti kita akan membagi kelompok, kita kerja kelompok membahas mengenai materi berpikir komputasional. Silakan. Pengenalan Computational Thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya Computational Thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya.
Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Ya, bagaimana filmnya? Bagus? Bagus ya, sangat menarik ya. Ya. Sekarang tiba saatnya kita akan bagi kelompok dan kita akan bekerja bersama di dalam kelompok untuk lebih mempelajari mendalam ya mengenai berpikir komputasional. Ya. Jadi sekarang saya bagi dulu kelompoknya. Nomor urut 1 ya dari Adistian, Deviana mana Adistian? Tepuk tangan, maju ke depan. Nggak usah.
Siapa dulu? Nah, Deviana? Mana? Oh iya. Ethan? Ignatius? Jessica? Kelompok 1 ya? Oke. Kalista? Lenny? Leticia? Marcelin? Randy? Kelompok 2 ya? Oke. Kemudian kelompok 3, Steven. Ya, Steven ya. Tanjaya, Valencia, Felisa, oke, Yosel ya. Jadi sekarang Anda berdiri, Anda pindah duduknya berdasarkan ke kelompok. Silakan. Sekarang yang kelompok 1 mana? Tunjuk tangan. Tinggi, ya. Potong tepuk tangan lagi. Nggak usah ya. Oke, turun kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, terima kasih. Jadi untuk kelompok 1, ya Bapak sudah siapkan di sini. Materinya adalah pertama dicatat apa yang dimaksud dengan semua ini untuk semua ya. Kelompok 1 plus kelompok 2, kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Kalian buat definisinya, kamu diskusikan. Bisa? Bisa? Ya. Untuk kelompok 1 membahas mengenai dekomposisi. Ya. Kelompok 2 membahas pada kelompok 2 mengenai abstraksi. Salah, maaf, apa? Pola ya, berpikir pola ya. Betul? Coba saya lihat dulu mana fotokopinya tadi. Ya, menentukan pola dalam jadwal. Kelompok 3, ini abstraksi. Ya, jadi saya ulang sekali lagi. Yang pertama tugas Anda adalah semuanya apa? Mencari definisi dari berpikir komputasional, ya. Ya, Anda bekerja berdiskusi, apa sih berpikir komputasional atau apa? Jelas? Yang kedua, Anda bekerja sama, berdiskusi lagi, apa sih masalah dekomposisi, betul? Ya, untuk kelompok 1, untuk kelompok 2 apa? Pengenalan pola ya. Oke, yang ketiga, kelompok 3 untuk apa? Apa? Ada di kertas tadi apa? Abstraksi ya. Jadi tugas kalian, Anda berkelompok, mencari definisi, diskusikan, dan cari contohnya dalam kehidupan sehari-hari penggunaan berpikir komputasional. Ngerti maksud Bapak? Ya, bisa ya? Bisa ya? Oke. Bapak kasih waktu 20 menit, habis itu kita presentasikan. Siap? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Selamat siang Pak Vitalis, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Agis, Devi, Ethan, Ardo, dan Jessica ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang berpikir komputasional dan dekomposisi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah pendekatan atau problem solving yang menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan informatika untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis.
bukan hanya dalam pemrograman, tetapi juga di berbagai bidang kehidupan. Teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pilih destinasi dan jadwal. Tentukan tanggal keberangkatan dan kepulangan. Pilih area di Bali yang ingin dikunjungi, misalnya Ubud, Seminyak, Nusa Penida. Yang kedua, anggaran dan keuangan. Hitung total biaya penerbangan, perkirakan biaya akomodasi, hotel dan villa, taksi, pengeluaran untuk makanan, transportasi lokal, dan tiket masuk tempat wisata. Yang ketiga, transportasi, cari dan pesan tiket pesawat, rencanakan transportasi di Bali, sewa mobil, motor, atau taksi yang lain. Selanjutnya yang keempat, akomodasi. Yang pertama, cari hotel atau villa sesuai dengan anggaran. Yang kedua, lakukan pemesanan. Terakhir yang kelima, aktivitas dan itinerary. Pertama, buat daftar tempat wisata yang ingin dikunjungi, misalnya Pura Uluwatu dan Tanah Lot. Yang kedua, rencanakan urutan kunjungan setiap hari agar efisien. Yang terakhir, tiga, yaitu cari tahu informasi tentang kegiatan tambahan, misalnya kelas memasak dan snorkeling. Kesimpulan, berpikir komputasional sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berpikir secara dekomposisi, kita dapat menghasilkan sebuah perencanaan dalam kehidupan sehari-hari dengan solusi yang terbaik. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Terima kasih Pak Vitalis dan teman-teman. Tepuk tangan semua. Ya, kembali ke tempat. Kembali ke tempat, silakan. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja keras mereka. Mari sama-sama kita ulang memberikan aplaus, tepuk tangan. Ya. Oke, karena waktunya sudah habis, pertemuan selanjutnya kelompok 2 dan kelompok 3 ya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kelompok 2 tadi mengenai apa? Pengenalan pola. Kelompok 3 mengenai apa? Abstraksi. Dan nanti yang keempat, ada keempat. Sebenarnya kan berpikir komposisi ada 4 ya. Yang terakhir apa? Mengenai apa? Algoritma. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Jadi sekian saja dari hari ini pertemuan kita ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu di pertemuan selanjutnya. Mari kita berdiri semua. Sudah siap? Terakhir, tepuk semangat. 1, 2, 3.